kita ingin menang satu putaran. Kampanye calon presiden dan wakil presiden 2024 sudah berlangsung 1 pekan. Ya, para capres-cawapres pun terus berupaya meraih simpati dan dukungan untuk meraih suara pemilih. Ketiga pasang kandidat pun penuh percaya diri akan memenangkan Pilpres 2024 dengan hanya 1 putaran saja. Artinya, capres dan cawapres harus mendapatkan 50% plus 1 untuk menjadi pemenang. Lantas, mungkinkah Pilpres 2024 akan dapat berlangsung 1 putaran? Pemilihan Presiden 2024 memasuki babak perang urat syaraf dan narasi-narasi para calon presiden dan calon wakil presiden. Ketiga pasang capres dan cawapres saling unjuk keunggulan untuk meraih dukungan dan suara. Bahkan ketiganya pun mulai melontarkan sesumbar akan keluar sebagai pemenang dengan cukup 1 putaran saja. Secara hitung-hitungan, hal ini tentu saja sangat sulit. Pemilihan presiden menganut perhitungan 50% plus 1 untuk keluar sebagai pemenang. Artinya, capres-cawapres harus meraup suara pemilih yang sah sebanyak 50% ditambah 1% suara. Hasil terbaru sejumlah lembaga survei juga menunjukkan belum ada satupun dari ketiga pasang kandidat yang mutlak menguasai suara pemilih di 50%. Namun kepercayaan diri kadung menyeruak. Survei internal menjadi pedoman. Lalu mungkinkah Pilpres hanya 1 putaran? Tim TV One mengabarkan. Pertarungan calon presiden dan wakil presiden 2024 semakin ketat. Masa kampanye dimanfaatkan masing-masing kandidat untuk meraih sebanyak-banyaknya suara dukungan. Safari politik digelar di sejumlah daerah dari sekedar mengetuk pintu ke pintu hingga menggelar kampanye akbar dengan ribuan peserta. Tim pendukung capres-cawapres mulai sesumbar. Pemilihan presiden 2024 akan berlangsung 1 putaran saja. Namun, mungkinkah Pilpres 1 putaran akan bisa terjadi? Untuk membahasnya, pemirsa sudah hadir beberapa narasumber yang akan bergabung bersama saya di sini dan juga Vita serta bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mas Teguh Juwarno, juru bicara Timnas dari Anies Muhaimin. Ada pula Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Waalaikumsalam TKN Prabowo Gibran, serta Mas Guntur Romli, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Dan juga ada Bang Kodari, pakar komunikasi politik. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya, semua berkumpul lengkap. Ya, selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sambil menunggu Mas Guntur, saya pengennya urut. Tapi karena Mas Guntur belum bergabung, kita mulai dari Bang Habib. Bang Habib, apa kemudian strategi yang sudah dipersiapkan, upaya-upaya lebih detail lagi, lebih masif lagi untuk memenangkan kalau banyak yang kemudian merasa hanya 1 putaran saja ini akan menang? Ya, soal 1 putaran ini kan sebetulnya pertama kali kalau saya baca jejak digital kan Pak Arsyad dulu. Lalu kemudian Gus Muhaimin, baru kami yang ketiga. Tapi kalau kita melihat fakta ya survei di beberapa bulan belakangan ini, saya pikir progresivitas ya pertumbuhan elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mbak Gibran itu kan yang paling spektakuler. Kita tahu kan sebelum pendaftaran itu kita selalu ada di margin of error. Kita unggul, tetapi disebut masih dalam batas margin of error. Misalnya antara 34 ke 33 ya di yang berikutnya. Tetapi setelah pendaftaran makin ke sini, bahkan sekarang kalau nggak salah udah diunggulnya sekitar 11% rata-rata. Itu 4 kali margin of error. Dan tentu kita ada waktu kampanye
70 hari ke depan yang pasti bisa akan dimaksimalkan. Masyarakat, publik bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan Pak Prabowo, gagasan-gagasan Mas Gibran ya secara bersama seperti apa. Terutama ini kaum muda. Ya. Tadinya kan kaum muda itu kan menunggu nih. Mas Gibran kan diganggu-ganggu terus waktu mau pencalonan kemarin. Dengan berbagai framing jahat dan stigma negatif yang akhirnya terbantahkan dengan keluarnya putusan MK nomor 141 yang kemarin baru dibaca bahwa nggak ada isu di putusan yang nomor 90. Jadi kaum muda semakin mengkonfirmasi bahwa Mas Gibran ini memang beneran maju, ya kan? Yang tadinya kurang paham bahwa Mas Gibran akan maju dan lain sebagainya, sekarang memang beneran maju. Nah, sosok seperti Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran ini kan selalu diikuti oleh mereka ya, kemanapun ya, selalu diikuti perkembangannya seperti apa. Nah, saya pikir semakin banyak waktu kita ada 70 hari ke depan ya, semakin leluasa ya. Nah, sehingga gap itu saya pikir pasti akan terus menjauh. Ya. Gap antara elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Gibran dengan kompetitor lainnya, sehingga bukan kami yang ngomong ya, banyak sekali orang memberikan masukan kepada kami, masuk akal kok kalau mau satu putaran. Berarti artinya Partai Gerindra meyakini bahwa ini akan ada satu putaran. Singkat saja Bang Habib. Masuk akal sekali bahwa bisa satu putaran dan kami sangat optimis ya bisa satu putaran ya. Ini kan Anda lihat Pak SBY turun gunung ya, Demokrat ya. Pak Yusril turun gunung gitu kan, Golkar all out, PSI all out, itu juga mesin-mesin politik jalan kita belum lagi kita relawan. Ini luar biasa. Mesin partai politik relawan itu kemudian yang menjadi beberapa variabel untuk menentukan kemenangan. Tapi sebelum ke strategi kita mungkin diskusinya fokus dulu soal 1 atau 2 putaran dalam Pilpres nanti. Saya mau ke Mas Teguh. Kalau tadi Bang Habib meyakini atau optimis akan ada 1 putaran, kalau Mas Teguh seperti apa? Karena kalau kita lihat angka psikologis sejumlah survei ini belum ada yang menyentuh angka psikologis 50%. Terima kasih Kakak. Mas Habib yang lebih ngetop daripada Kiai sama Habib. Waduh, ampun. Mas Kodari. Senior. Ini ditampil terus. Mas Guntur Romli, sahabatnya semua. Ada satu hal yang kita harus garis bawahi ya, bahwa temuan survei yang kemudian mengindikasikan misalkan yang Mas Kodari dengan Indobarometernya mengatakan bahwa berpotensi 1 putaran gitu. Kita harus ingat bahwa survei itu adalah potret suasana kebatinan masyarakat hari ini, dan yang dipotret ini adalah sesuatu yang dinamis, yang tentu saja bisa berubah, bisa bergeser, bisa naik, bisa turun. Jadi kita harus pahami, khususnya dalam politik, begitu banyak kemungkinan, begitu banyak possibilities, sehingga 1 putaran bisa jadi, bisa terjadi. Tetapi kemudian kan ada rasionalisasi yang menjelaskan. Tetapi kami melihat bahwa dengan kontestasi 3 kandidat, kan ini bukan ruang kosong. Kami semua juga bekerja, saya yakin pasangan calon dengan seluruh timnasnya di timnas 1, 2, 3 masing-masing bekerja, masing-masing berusaha untuk memberikan yang terbaik, menyodorkan bahwa kandidatnya adalah memang yang paling pantas untuk memimpin bangsa ini. Menurut saya ini masih sangat cair dan kita percaya bahwa kemudian yang ingin kita kedepankan adalah bagaimana kontestasi ini berjalan secara kredibel, secara adil, secara fair, hingga kemudian masyarakat menjalani ini dengan sukarela, tidak terintimidasi, apalagi merasa kemudian ada ancaman. Mas Teguh, kalau memang ini masih cair, artinya masih ada terbuka potensi untuk 2 putaran. Itu yang ingin Anda sampaikan, Mas Teguh? Sebelum kita jeda, singkat saja. Justru kalau kita objektif, kita melihat bahwa dengan 3 kandidat ini, maka orang bilang most likely, peluang yang terbesar tentu saja adalah akan masuk ke dalam putaran yang kedua. Oke, baik. Kalau tadi dari nomor 1 dan juga nomor 2 sudah menyampaikan optimismenya meskipun masih cair, masih dinamis. Bagaimana dengan optimisme dari nomor urut 3? Kita nanti akan cari tahu jawabannya, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.
menang 1 putaran. Ya, Anda masih menyaksikan Kabar Petang pemirsa, dan tentu masih bergabung narasumber kita sore hari ini. Kalau tadi pasangan nomor urut 1 dan 2 sudah, bagaimana dengan pasangan nomor 3, Mas Guntur? Optimiskah akan menang 1 putaran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kalau warahmatullahi wabarakatuh. Salam. masyarakat, kalau warga Indonesia berkehendak memilih Pak Ganjar 50+1, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya bisa 1 putaran. Dan kami juga sampai sekarang juga berusaha untuk meningkatkan kembali beberapa kantong-kantong suara yang kita lihat ada titik lemah. Misalnya ada di wilayah Banten, dan alhamdulillah kemarin Abu Ya Muhtadi sudah memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga kemarin juga Prof. Mahfud memberikan ceramah kebangsaan di organisasi terbesar yang terkuat di Banten, yaitu di Matlaul Anwar, alhamdulillah. Kemudian juga ke Papua, kemudian juga ke NTT, sambutan yang luar biasa. Jadi kalau kami melihat bagaimana sambutan masyarakat, kemudian sekali lagi dengan syarat bahwa warga negara Indonesia memilih 50+1, kemudian juga Tuhan berkehendak, ya bisa saja menang 1 putaran. Demikian, Mbak. Baik, Bang Kodari, kalau kita melihat hitung-hitungannya ataupun analisis dan pergerakan serta dinamika yang ada sejauh ini, kalau Bang Kodari melihatnya kira-kira akan 1 putaran atau 2 putaran? Kalau 1 putaran, siapa yang akan keluar sebagai champion? Oke, kalau saya patokannya adalah hasil survei ya. Tentu saja cara mengukur potensi 1 putaran ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, kalau patokannya hasil survei dari sekitar 7 lembaga yang sudah punya track record cukup lama dalam melakukan survei. Jadi yang mungkin baru-baru muncul atau jarang-jarang muncul saya tidak hitung di situ. Itu semuanya, bukan semuanya, sebagian besar itu menunjukkan bahwa yang unggul adalah Prabowo Gibran. Dan kalau saya lihat tren suaranya itu dari akhir Oktober ke awal November, itu tren suaranya itu melebar ya. Prabowo naik, lalu kemudian Ganjar kecenderungannya turun, dan beberapa survei menemukan ada tren Anies naik agak sedikit ya. Nah, apakah kemudian tren ini akan bisa tembus angka 50%? Tentunya kita perlu lihat data berikutnya, mungkin katakanlah sekitar awal Desember ini gitu. Tetapi kalau ditanya apakah ada potensi 1 putaran atau tidak, hemat saya potensi itu ada, karena beberapa survei menunjukkan angka mereka sudah di angka 40. Ada juga lembaga yang surveinya tidak sampai 40, tetapi beberapa lembaga sampai 40. Termasuk misalnya yang menarik buat saya adalah SMRC, yang semula patokannya adalah survei yang dalam tanda kutip bocor ya, itu survei telepon. Angkanya di situ kalau tidak salah sudah mencapai berapa, 43 atau 45. Tapi kemudian terakhir SMRC juga mengeluarkan survei mereka yang kira-kira turun lapangannya nggak terlalu jauh beda dengan survei telepon yang dalam tanda kutip bocor itu. Memang tidak disebut langsung angkanya berapa, tetapi saya menduga angkanya sekitar 40-an% juga ya, mungkin 43 atau 44 lah untuk pasangan Prabowo Gibran, dan pasangan lain itu sekitar 20-an ya. Kemarin yang dirilis oleh Prof. Saipul ya beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kira kalau patokannya angka-angka ini, maka kemudian potensi 1 putaran itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi tentunya harus dibandingkan atau dilihat dengan survei pada bulan Desember. Apakah tren itu bisa terjadi atau tidak. Jadi pertanyaan tadi, potensi 1 putaran itu ada, bolanya atau momentumnya sekarang di pasangan Prabowo Gibran. Oke, Bang Kodari, mungkin singkat saja Bang, sebelum ke narasumber yang lainnya. Kalau potensi 1 putaran itu ada, ini kan hitungannya berdasarkan psikologis survei. Tapi apakah psikologis survei ini juga merepresentasikan psikologis partai politik? Karena ada 3 kandidat capres-cawapres ya, nanti yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres. Bisakah merepresentasikan psikologis partai politik pengusung maupun pendukung? Ya, kalau kita bicara Pilpres kan kita bicara suara masyarakat ya, bukan suara partai politik. Tentu partai politik bisa mempengaruhi suara pemilih.
Walaupun dalam konteks Indonesia ada fenomena yang disebut sebagai split ticket voting, di mana masyarakat itu memilih presiden itu bisa berbeda dengan partai politiknya. Ada partai politik yang split ticket votingnya secara tradisi itu relatif kecil, misalnya seperti PDI Perjuangan, kemudian seperti PKS, itu split ticketnya kecil. Ya artinya mungkin dari 100% pemilih PDI, misalnya yang tidak memilih Ganjar itu katakanlah misalnya 20% atau bahkan 10% atau bahkan 5%. Tetapi sebagian partai politik yang lain itu punya kecenderungan split ticket yang besar. Misalnya Golkar, saya ingat tuh tahun 2004, walaupun calon resminya adalah Wiranto, tapi dalam jumlah yang cukup besar itu memilih SBY. Kemudian ada juga P3 pada waktu itu misalnya yang memilih calonnya sendiri, ketua umumnya Hamzahas cuma sekitar 30%, sementara sisanya ke calon presiden yang lain. Jadi memang kita ini di era pemilihan langsung, cara menghitungnya tidak boleh sama dengan pemilihan tidak langsung. Kalau pemilihan tidak langsung itu tinggal dihitung kursi di DPR atau kursi MPR. Ya kalau dulu kan yang memilih presiden kan MPR, tinggal dihitung jumlah kursi partai politik di MPR. Maka kemudian partai politik yang kursinya atau koalisi kursinya paling besar itu berpotensi menang. Nah, tahun 2004 itu PDI Perjuangan khususnya Pak Taufik Kemas almarhum itu menggunakan matematika MPR untuk menghitung pemilu presiden yang dasarnya adalah pemilihan langsung, rakyat langsung. Makanya kemudian akhirnya bisa salah karena Pak SBY kalau hitungan kursi MPR pada waktu itu cuma minoritas kurang dari 20%, tetapi realitanya tahun 2004 itu mayoritas memilih Pak SBY. Di putaran kedua ya walaupun cuma sekitar 20%, tetapi kemudian memilih SBY dan JK pada waktu itu angkanya mencapai 60%. Begitu. Oke, baik, kita kembali ke pasangan nomor urut 1. Mas Teguh, ini ada kemungkinan bisa saja pilpresnya berlangsung hanya 1 putaran. Nah, kalau kemungkinannya seperti ini, sudahkah dilakukan pemetaan daerah-daerah mana kemudian yang akan betul-betul diupayakan untuk bisa memenangkan suara bagi pasangan nomor urut 1? Ya, kalau kita dengar dengan cermat apa yang digunakan bahasa Mas Kodari itu kan berpotensi. Artinya itu kan ya masih bisa potensinya berhasil, bisa potensinya tidak berhasil atau tidak akan terjadi. Saya hanya ingin memberikan catatan saja bahwa sekali lagi survei ini kan memotret suasana kebatinan masyarakat pada hari ini dan yang dipotret ini suasana yang dinamis gitu. Kita banyak atau kita beberapa kali juga menemukan fakta bahwa survei-survei yang digunakan tersebut atau yang dipakai dalam pilkada misalkan ternyata hasilnya berbeda dengan temuan survei oleh lembaga survei begitu. Salah satunya saya kira yang paling legendaris adalah pilkada DKI ya. Apa yang saya ingin katakan bahwa kemudian sekali lagi ini suasananya masih dinamis, kita melihat secara objektif masyarakat kemudian tentu akan juga terus mengkritisi atau kemudian juga meneliti secara objektif kandidat masing-masing. Oke. Kita harus ingat, kita ini milih calon presiden, milih calon wakil presiden, milih orang nomor 1, orang nomor 2, tidak boleh pilih sembarangan. Dan satu hal yang saya ingin berikan catatan, yang tidak boleh adalah, saya menggunakan kata dalam petik ya, mengintimidasi masyarakat dengan hasil-hasil survei tersebut. Untuk kemudian masyarakat menjadi FOMO. Masyarakat FOMO ini takut untuk nggak kebagian, makanya jadi ikut-ikutan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Oke, nampaknya kalau menyikapi hasil survei sejauh ini angin segar untuk pasangan nomor 2 ya Bang Habib. Tapi kita masih ingin tahu karena ternyata suara-suara partai ini juga tidak otomatis bisa mendongkrak juga suara dari para capres maupun juga cawapres dalam pilpres nanti. Tapi usai jeda dijawabnya Bang Habib, kami kembali untuk Anda. Kita ingin menang 1 putaran. Ya, masih bersama kami di Kabar Petang. Bang Habib, kalau tadi dikatakan oleh Bang Kodari ini kan kalau kita bicara soal pilpres nanti langsung yang menentukan rakyat. Karena pemilihannya akan langsung dihitung siapa kemudian yang dipilih menjadi pemimpin negeri ini. Tapi tadi juga Bang Habib bilang kalau semuanya sudah turun gunung
di tim nomor 2, ketum-ketum partainya bahkan turun gunung langsung untuk bisa memperkuat suara. Padahal suara-suara partai ini tidak langsung mempengaruhi hasil nanti yang bisa mendongkrak di Pilpres. Justru karena itu, kenapa kita lihat semua organ ya, baik partai maupun relawan itu turun gunung. Turun gunung itu artinya bertemu dengan masyarakat di akar rumput secara langsung. Jadi kita masing-masing institusi tersebut tidak main instruksi ya, tidak main surat perintah, tapi tokoh-tokoh terpentingnya kita lihat sendiri kan langsung turun ke basis masyarakat yang paling rendah ya, ketemu masyarakat langsung, karena kan memang pemilu kita ini kan one man one vote, satu suara sangat berharga gitu kan, bagaimana kita memenangkan hati sebanyak mungkin orang gitu, nggak ada cara lain selain turun gunung. Kami pun diinstruksikan ya oleh pimpinan kami, semuanya nggak ada acara yang terlalu seremonial di gedung-gedung saja, itu dikurangin. Kebanyakan langsung bertemu masyarakat di kampung-kampung ya, di pabrik-pabrik. Itu yang dilakukan oleh semua tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah. Jadi untuk memparalelkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari antara elit sama grassroots, ya kan, pasti berpengaruh karena ini tokoh-tokoh memang yang sudah terbukti ketika mereka di kekuasaan elektabilitasnya juga tinggi, kesukaan masyarakat kepada mereka juga tinggi. Tokoh-tokoh tersebut ya memang kan aktivis partai politik, ketua umum partai politik kayak di Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, ya kan, ada Kang Deddy Mulyadi, ya ada Pak Deddy Mizwar. Ini kan tokoh-tokoh partai politik. Tetapi mereka kan punya basis massa masing-masing. Mereka turun, saya pikir akan membawa pengaruh yang signifikan sehingga suara partai dengan suara di tingkatan grassroots bisa paralel, bahkan lebih lagi. Orang-orang ini kan beyond the institution kadang-kadang nih. Kayak Kang Deddy Mulyadi. Beliau itu kan kalau kita melihat ya, beyond the institution, orang yang punya karisma sendiri dan lain sebagainya. Sehingga pengikut itu bukan hanya orang Partai Golkar tadi atau Partai Gerindra. Di luar itu semua banyak sekali. Pak Deddy Mizwar juga begitu, Pak Ridwan Kamil juga begitu. Kalau bicara Jawa Barat, di Jawa Timur kan ada Ibu Khofifah, ada wakilnya Pak Emil ya, Emil Dardak, ada Pak Dekarwo. Ini orang-orang memang pimpinan partai politik atau mantan pimpinan partai politik, tetapi pengikutnya bahkan lebih besar dari partai politik. Oke, itu strategi pemenangnya seperti itu. Saya mau bergeser ke Mas Guntur kalau gitu. Mas Guntur tadi menyampaikan ada satu putaran. Mungkin fokusnya dulu adalah hitung-hitungnya seperti apa, indikatornya bagaimana sampai pada akhirnya ada keyakinan atau optimisme itu muncul satu putaran. Ya, pertama kami ingin menggaskan bahwa Ganjar Mahfud itu ingin menang di Pilpres, bukan menang di survei. Kalau tadi mau menanggapi hasil beberapa lembaga survei ya, yang disebutkan, karena kalau saya pribadi juga sudah mengatakan bahwa kita juga sudah saatnya untuk waspada kepada hasil-hasil dari lembaga survei yang nyambi menjadi konsultan politik. Karena ini kita sulit memotret objektivitas ya, rekam yang ada di masyarakat kalau lembaga survei itu juga menjadi konsultan politik. Karena lembaga survei yang netral harusnya dia hanya objektif menemukan opini di masyarakat, tetapi kalau konsultan politik dia bisa menciptakan opini yang ada di masyarakat. Ada istilah tadi itu kan Mas Teguh soal dalam tanda kutip mengintimidasi, atau ada istilah lain dalam perang opini itu bandwagon effect. Jadi seakan-akan masyarakat itu dipaksa untuk mengikuti yang hasil surveinya paling besar. Ya. Kalau kami sendiri yakin bahwa kami ingin memastikan bahwa kemenangan itu ada di Pilpres, bukan di survei. Karena itulah lebih banyak akan bergerak ke akar rumput, bertemu langsung dengan masyarakat ya. Kemudian juga tokoh-tokoh tentu saja juga diterjunkan ya. Kalau di Ganjar Mahfud ada tokoh seperti Pak Sandiaga Uno yang juga ikut berkampanye untuk pasangan Ganjar Mahfud, dan kemudian juga menyapa apa yang menjadi persoalan-persoalan yang tengah tumbuh di masyarakat ya. Mas Ganjar juga bicara misalnya ketika menemukan ada kreativitas di anak-anak Papua, tapi juga harus diciptakan juga kreatif hub ya di situ. Kemudian juga keluhan soal kenaikan bahan pokok ya. Kalau bicara cuma survei itu kepuasan publik tinggi, tapi ternyata kenyataan yang ada di lapangan juga keluhan-keluhan masyarakat juga harus disampaikan. Nah, kita tidak mau dinina-bobokkan dengan survei karena kerja yang nyata itu adalah yang langsung menyentuh masyarakat
Karena hasil survei pun kalau dia objektif pasti akan menemukan perubahan-perubahan, gerakan-gerakan yang ada di masyarakat. Nah, kalau survei sekali lagi yang nyambi juga sebagai konsultan politik, ya kita perlu waspada. Demikian, Mbak. Baik. Oke, saya mau bergeser ke Bang Kodari. Kalau ini kan kita bicara potensi ya. Kok tadi kan Bang Kodari menyampaikan ada potensi ini satu putaran dalam Pilpres nanti. Tapi kalau kita lihat realita politik per hari ini, Bang Kodari kemarin ada pertemuan yang dilakukan antara Mas Ganjar dan juga Pak Yusuf Kalla. Itu apa yang kita bisa baca dari rangkaian peristiwa itu ya, Bang Kodari ya? Tergantung kita membaca Pak Yusuf Kalla sekarang kemana posisinya ya. Memang Pak Yusuf Kalla kan dikenal dekat dengan Mas Anies, bahkan dianggap sebagai promotornya Mas Anies. Dan kalau itu yang masih bertahan sampai hari ini, maka kita berasumsi bahwa ada potensi komunikasi yang sedang dibangun, mempersiapkan kerjasama entah di putaran kedua atau kemungkinan lainnya. Tentu saja yang paling mungkin adalah di putaran kedua ya. Dan kita juga sudah mendengar Mas Hasto juga ngomong bahwa sudah mulai komunikasi dengan pasangan Anies dan Muhaimin, walaupun tidak begitu bersambut ya, gayungnya nggak bersambut. Karena seingat saya membaca di media, Mas Anies mengatakan tidak ada komunikasi, Pak Muhaimin juga mengatakan tidak ada komunikasi, lalu Mat Ali, rekan Mas TJ di Nasdem juga mengatakan tidak ada komunikasi, tetapi bisa saja. Bang Kodari? Ya, halo, Bang Kodari? Ya, gimana? Oke, silakan dilanjutkan. Tadi agak nge-freeze soalnya. Iya. Jadi ya itu saya melihat sebagai Bang Kodari. Oke. Nampaknya kita ini memang terkendala komunikasi. Iya. Baik, silakan Bang Kodari. Bang Kodari masih bisa mendengar suara kami nggak? Bisa mendengar. Oke, mungkin singkat saja Bang Kodari. Bisa mendengar. Silakan dilanjutkan singkat saja sebelum kita ke narasumber saya lainnya. melihat itu adalah antisipasi terhadap kemungkinan adanya putaran kedua. Oke. Jadi ada kemungkinan yang kan nanti yang lolos putaran kedua yang suaranya tertinggi dengan suara yang ketinggi kedua. Sementara calon yang ketiga itu akan tereliminasi gitu. Okay. Nah, yang tereliminasi ini nanti akan bekerja sama dengan yang nomor 2 untuk bisa menghadapi yang nomor 1. Pada hari ini kalau kembali lagi kepada soal survei, lepas dari apa yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi, maka posisinya yang nomor 2, nomor 3 itu adalah pasangan Amin dan Gama gitu. Jadi ya maka wajar kalau komunikasi itu terjadi antara pasangan Amin dan Gama gitu. Oke, saya butuh jawaban singkat, tidak usah tanpa penjelasan. Kalau bicara soal target kemenangan dalam angka persentase dari nomor urut 1, Mas Teguh, silakan. Saya ingin menegaskan dulu bahwa soal 1-2 putaran ini buat kami bukan isu, karena kami justru ingin pemilu yang berkualitas, yang dimana masyarakat bisa berpartisipasi secara happy, bahagia, kemudian yang terpenting menyelenggarakan dengan objektif. Itu optimismenya Mas, persentasenya berapa Mas? Ini waktunya terbatas oleh angkanya langsung saja presentase targetnya Mas Teguh. Karena gini, dari semua data-data survei yang kami punya maupun dari Mas Teguh data yang ini ada, tidak disebut. tidak ada yang mengindikasikan bahwa pemilu ini akan 1 putaran. Itu saja yang perlu saya tegaskan. Oke, belum ada angkanya. Bang Habib. Ya, ada beberapa lembaga survei yang mengkonfirmasi kepada kami, kita tuh sudah di angka lebih dari 50%. Oke. Saya pikir tidaklah terlalu berlebihan kalau target kami lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Mas Guntur, terakhir. Lembaga surveinya mabok. Kalau ditanya gimana keinginan untuk menang 1 putaran, tentu saja Ganjar dan Mahfud ingin menang 1 putaran dengan syarat itu merupakan pilihan dari warga negara Indonesia dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara soal target, 50+1 sudah cukup untuk Ganjar Mahfud menang. Baik, memang karena yang dibutuhkan 50+1 untuk menang 1 putaran. Semua bebas dan berhak punya target untuk pemenangan ya. Baik, kita tinggal tunggu nanti bagaimana masing-masing pasangan capres ini berlaga untuk merebut suara rakyat. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Muhammad Ali. Target menang berapa? Oke.